Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah wa syukurillah, puji syukur mari kita panjatkan keharibaan al-Maula Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya sehingga sampai detik ini kita masih diberikan nikmat sehat wal afiat, nikmat panjang umur, terlebih lagi nikmat iman dan nikmat Islam, sehingga kita dapat hadir duduk di majelis yang senantiasa dicintai oleh Allah, majelis yang senantiasa diturunkan rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon duduknya kita, hadirnya kita di tempat yang mulia ini, di waktu yang mustajabah ini, agar segala dosa-dosa kita, kesalahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan keberkahan dalam kehidupan kita, diluaskan rezeki kita, dan dipanjangkan umur kita dalam taat ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu marilah kita awali ta'lim kita baca suratul Fatihah. Kita niatkan Fatihah ini untuk orang tua kita yang telah meninggal dunia, guru-guru kita, nenek dan kakek kita, sanak famili kita, wabil khusus untuk Syaikhul Bait almarhum Bapak Haji Abdullah bin Muntaha, dan juga segenap para orang tua kita yang telah pulang ke rahmatullah. Kita doakan dan kita bacakan suratul Fatihah, mereka mendapat pencucuran rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, diampuni segala dosanya, diluaskan kuburnya, diterima amal ibadahnya, dan dijadikan kuburnya raudhah min riyadil jinan. Dan juga kita niatkan Fatihah ini biniati syifa untuk orang tua kita, nenek dan kakek kita, sanak famili kita, anak dan istri kita, untuk suami kita yang saat ini sedang sakit. Kita mohon berkatil Fatihah segala penyakitnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesembuhan, diberikan sehat walafiat, dan bagi kita yang sehat kita minta kepada Allah agar kita dijaga, dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bisiril Fatihah. الفاتح المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه وصحبه وسلم وحبيب الإسلام أحمد بن إسحاق وسلم الفقيه المقدم محمد بن علي بن مسلم بن عبد الرحمن السقاف بن شهاب بن مخضر سنة عبد الله بن شعب إدروس أبي جعفر محمد الإدروس أبي عبد الله بن أبو بكر علي إدروس أبي عبد الله بن أبو بكر عطاس وسليم وهرين أبي عبد الرحمن أبي عمر بن عبد الرحمن عطاس وشيب راتو سنة سعد بن عبد الله البارس وسنة فخر الوجود بكر بن سالم سنة أبي عبد الله بن أبي الحداد صهيب راتو سنة أحمد بن علي الحداد وسليم وهرين أبي عبد الله بن عمر الشاطر بحسن بن عبد الله بن عمر الشاطر وسالم بن عبد الله بن عمر الشاطر بن عبد الله بن محمد بن أبي شهاب وسليم وهرين أبي عمر المشهور عبد الرحمن المشهور سيب البقية سنة أحمد بن زين أبسيط الجامعة وسليم وهرين كل أهل ذنبال الفرد ولتريم الله وصاحب الإنات أن الله يغفر لهم ويرحمهم درجات في الجنة بالبركات مصرارهم أنوارهم وعلم منافات في الدين والدنيا والآخرة أن الله يفتح عليه وعلينا الطلارفين وفكر في الدين وجعلنا من عبادك الصالحين وجعلنا من عبادك المتقين وجعلنا من عبادك المخلصين بجاه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ببركة تواصل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى بيت الرسول وبالبركة هذا المجلس على هذه النية وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. الحمد لله. يا رب يا رب Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahullah ta'ala wa qala Allah ta'ala al-munafiquna wal munafiqat ba'duhum min ba'din ya'muruna bil munkar wa yanhauna 'anil ma'ruf. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, al-munafiquna, orang-orang munafik laki-laki, wal munafiqatu, ketemu gak tuh ibu-ibu tuh, wal munafiqatu, dan munafik perempuan, ba'duhum, sebagian mereka, min ba'din, dengan sebagian yang lain adalah sama, ya'muruna bil munkar, mereka menyuruh, ya, membuat yang mungkar-mungkar,
wa yanhauna 'anil ma'ruf, dan melarang berbuat yang ma'ruf, berbuat kebaikan. Ya, nah ini ciri ya daripada orang munafik, baik laki-laki maupun perempuan. Ya, mereka ya semuanya itu ya bersama-sama ya'muruna bil munkar, menyerukan kepada kemungkaran. Ini orang munafik nih. Wa yanhauna 'anil ma'ruf, dan melarang berbuat yang baik-baik. Tapi kebalikannya dengan orang yang beriman, ya nanti di bawahnya itu. Ila qaulihi ta'ala wa la'anahumullahu wa lahum adzabun muqim. Ya, sampai kepada firman Allah Ta'ala, wa la'anahumullah, dan Allah melaknat mereka. Ya, yang tadi munafikin wal munafiqat dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, wa lahum adzabun muqim, dan bagi mereka adalah azab ya yang kekal. Ya, itu yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang munafik dan orang munafiqat. Wa qala ta'ala wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'ruf. Ya, dalam firman yang lain Allah menyatakan wal mu'minun, dan orang-orang mukmin laki-laki, wal mu'minat, dan orang mukmin perempuan, ba'duhum, sebagian mereka, awliya'u ba'din, adalah penolong sebagian yang lain. Ya'muruna bil ma'ruf, ya mereka menyeru untuk mengerjakan ya kebaikan, mengerjakan yang ma'ruf, yang baik-baik. Ila qaulihi ta'ala, apa ya jaminannya yang diberikan oleh Allah, waridwanum minallah akbaru dzalika huwal fawzul azim. Ya, dan keridhaan. Jadi orang-orang yang beriman sebaliknya, ya baik laki-laki maupun perempuan, yang mereka menyeru untuk melakukan kebaikan, ya apa yang didapatkan oleh mereka? Ridwan. Yang pertama, ridwanum minallahi akbar. Ya, keridhaan dari Allah itu adalah lebih besar. Huwal fawzul azim, ya adalah keberuntungan yang besar. Ya, nah ini. Jadi setiap kebaikan, setiap kejelekan itu ada ganjarannya masing-masing. Ya, kalau kejelekan yang kita lakukan ketika hidup di dunia, ya kita termasuk orang yang mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi kalau kita menyeru, mengajak orang untuk melakukan kebaikan, ya maka yang kita dapatkan kelak ridwanum minallahi akbar, yaitu keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang-orang yang jadi pemimpin, ya taruh dah yang paling kecil lingkungan RT, ya kalau RT-nya bagus, ya selalu mengajak orang ya untuk beramal soleh, mengerjakan ketaatan, ya ta'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Ya, nah itu RT dapat pahalanya luar biasa. Ya, ketika RT itu meninggal ditiru nanti RT yang baru kebaikannya. Setiap 17 Agustusan diadain tasyakuran. Ya, adain tasyakuran, di arwah, di zikir, dipanggil penceramah umpamanya. Ya, itu kan hal-hal yang bagus. Ya, kemudian kalau dibikin lomba juga lombanya bagus, azan. Ya, nah yang mendidik. Nah kemudian RT itu meninggal, dicontoh sama RT yang baru, diikutin tuh kebaikannya. Ini dapat pahala tuh RT yang lama. Ya, tapi kalau yang ditanam oleh Pak RT itu keburukan, 17 Agustus bukan kita bersyukur, berdoa, kirim Fatihah buat pahlawan di dangdutan, panggung gede-gedean, ya warukian, panggil biduan, dijoget, ya kan? Nah, ntar nih RT dia meninggal, diikutin RT yang baru. RT yang lama kemarin begitu, ya diikutin. Dosanya kena tuh RT yang lama tuh. Dosanya. Nah, jadi sesuai dengan apa yang kita tanam. Kalau kebaikan yang kita tanam, kemudian kebaikan itu ditiru oleh orang, kita dapat pahala. Tapi kalau kita nanam kejelekan dan kejelekan itu ditiru oleh orang, udah. Selama orang itu mengerjakan kejelekan gara-gara lantaran nyontoh kita dapat dosanya.
Ya kayak Inul umpamanya, awal mula joget ngebor, ya kan? Ditiru nih sekarang-sekarang. Ntar Inul udah mati, masih ada lagi yang ngebor. Dapat tuh dosanya tuh. Ya terus cepat ditanam kenapa? Kejelekan. Ya, nah, jadi hiduplah itu seperti lebah. Orang itu hidup seperti lebah. Ya, lebah di mana aja nemplok, apa yang ditinggalin? Madu. Ada nggak yang demen madu? Semua orang demen dengan madu. Ya, itu lebah. Wa qala ta'ala, ya, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina la yarjuna liqa'ana waradu bil hayati dunya watma'annu biha. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina yarjuna liqa'ana, sesungguhnya orang-orang yang tidak mengharapkan, ya, yang tidak mengharapkan atau percaya akan pertemuannya, liqa'ana, ya, tidak mengharapkan atau tidak percaya akan pertemuannya, waradu bil hayati dunya, dan merasa puas, ya, dengan kehidupan dunia, watma'annu biha, ya, serta merasa tentram, ya, dengan kehidupannya itu, ila qaulihi wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin, dan penutup, ya, doa mereka adalah alhamdulillah rabbil alamin. Ya, jadi ya sungguhnya orang-orang yang tidak mengharapkan, ya, tidak percaya akan pertemuan, ya, pertemuan waridho, dan dia mengharapkan keridhaan dan merasa udah puas dengan apa yang diberikan oleh Allah, ya, akan kehidupan di dunia, watma'annu biha, dan merasa tentram dengan kehidupannya itu, sampai terusan ayatnya ila qaulihi wa akhiru da'hum alhamdulillahi rabbil. Nah, penutup, ya, doa mereka ialah mengucapkan alhamdulillah. Wa samratu hadza tafakkur. Nah, terus buahnya apa dari tafakkur kita? Ya, dari tafakkur kita, mahabbatus suhada, cinta kepada orang-orang yang bahagia, wa hamlun nafsi, dan mendorong nafsu untuk beramal, ya, wa hamlun nafsi bi'alal amal wa bi'amalihim, dengan amal-amal mereka, wa takhalluqu bi akhlaqihim, dan berakhlak dengan akhlak mereka, wa in zahabna natatabba'u mujariyal fikri kharajna an maksudina minal ijaz wa fima asarna ilaihi kifayatul lil akil. Ya, dan jika kami berjalan, ya, natatabba, ya, meringkas tempat berjalannya al-fikri, pikiran, kharajna, ya, tentu kami keluar an maksudina, dari yang dimaksud minal ijaz, yaitu meringkaskan, ya, bahasan, wa fima asrafna wa fima asarna ilaihi, ya, dan pada keterangan yang telah saya isyaratkan kepadanya, lil akil, adalah cukup, ya, bagi orang yang, ya, mengetahui, orang yang mengerjakannya, ya, nah, bagi orang yang berakal. Ya, jadi buah yang tafakur yang kita dapatkan itu dengan sebab kita mahabbah kepada suada, orang-orang yang bahagia, dan orang-orang yang mendorong nafsunya untuk beramal, bi'amalihim, dengan amal mereka, dan watakhalluq bi akhlaqihim, dan berakhlak dengan akhlak mereka. Nah, ini, ya, buah yang kita dapatkan. Jadi kalau ada orang, ya, yang di akhlaknya bagus, ya, perilakunya bagus, amalnya bagus, amalnya banyak, nah, ini apa yang kita dapatkan? Nah, ini kita ambil, ya, daripada akhlak-akhlak mereka, kita tatabbu, kita mengikuti, ya, daripada tempat berjalan mereka, seperti bagaimana Nabi kita Muhammad SAW, ya, akhlaknya Rasulullah, ya, perilakunya Rasulullah, ya, walaupun kita nggak hidup di zaman Rasulullah, nggak pernah melihat Rasulullah, tapi dengan kita banyaknya baca buku, baca kitab, dan lain sebagainya,
paling tidak kita bisa mengikuti, ya, menadpaktilasi apa yang dilakukan oleh baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sebab yang kita contoh adalah orang soleh, ya, orang-orang baik, ya, sebab amal mereka tentu lebih baik daripada amal kita. Wayang bagi dan sebaiknya ayyastakhdiru inda kulli naw'in minat tafakkur, bahwa seorang, ya, ayyastahdira inda kulli, itu menghadirkan pada tiap-tiap macam-macam tafakkur, macam-macam daripada tafakkurnya, ma yunasibuhu, ya, kepada apa yang sesuai dengan tafakkurnya minal ayat, yaitu dari ayat-ayat Quran, wal akhbar, dan dari hadis-hadis Nabi, wal athar, dari kata-kata sahabat, ya, kalam-kalamnya sahabat. Waqad asyarna, dan kami telah, ya, waqad asyarna, dan kami telah ila dzalika inda kulli naw'in, menunjukkan kepada yang demikian pada tiap-tiap macam, bidzikri syai'in, ya, dengan menuturkan sesuatu minal ayatil munasibah, ya, daripada ayat-ayat Quran yang sesuai kepadanya. Wa iyyaka, dan hati-hatilah kamu, wa tafakkur fi dzatillah, bertafakur pada zatnya Allah Subhanahu wa taala, wa sifatihi, dan sifat-sifatnya, min haitsu tadlubul mahiyata, itu dari, ya, dari jihad, dari arah, ya, kamu mencari hakikatnya, wa ta'qilul kaifiyah, dari kamu, ya, dari kamu ingat mengerti kaifiyahnya, faqallama wali adzalik, ya, maka jarang sekali, ya, dan jarang sekali wali'ah, itu mencintai bidzalika, dengan tafakur itu, ahadun, salah satunya, salah seorang dari kamu, illa wahiya, illa wahawiyah, ya, kecuali ia patuh di dalam, ya, di dalam mahawil ta'til, ya, jurang, ya, aliran ta'til, ya, menanyakan, ya, menanyakan sifat-sifat Allah, au tawarrata fi ratatis sibah, ya, atau ia binasa, ya, ke dalam kebinasaan, ya, mereka merupakan Allah dengan makhluknya, menyamakan Allah dengan makhluknya. Ya, jadi di sini yang kita diperintahkan oleh Al-Habib Al-Haddad supaya kita harus hati-hati, ya, untuk tafakur fi zatillah, tafakur zatnya Allah, ini yang nggak boleh, ya, tafakur fi zatillah wa sifatihi. Nah, ini kita tafakur tentang Allah, zatnya Allah, ini nggak boleh. Matanya Allah kayak bagaimana sih bentuknya, kita pikirin matanya Allah, ya, tangannya Allah kayak gimana, sama gak dengan tangan kita. Nah, nggak boleh, ya, itu yang bahaya, yang kita bisa binasa dengan sebab itu, ya. Kita nggak boleh menyamakan Allah itu dengan makhluknya, ya, walaupun di Quran disebutkan yadullah fawqa aydihim, ya, tangan Allah, ya, disebutkan dalam Quran, itu bukan maksudnya tangan, tapi kekuasaannya Allah, ya. Nah, matanya Allah, ya, innallaha sami'un basir, ya, sesungguhnya Allah maha mendengar dan maha melihat. Dipikirin kupingnya Allah kayak gimana, ya, matanya Allah kayak bagaimana, nggak boleh. Kita tafakur tentang zatnya Allah itu nggak boleh, tapi tafakur, ya, dengan ciptaannya Allah itu boleh, ya, tafakur dengan ciptaannya Allah itu boleh. Kalau kita tafakur zatnya Allah, akhirnya apa? Kita nanti akan menyamakan Allah dengan makhluknya, seperti orang-orang Mu'tazilah, ya, ya, orang-orang Wahabiyin umpamanya, ya, dia menyamakan, ya, sama, ya, Allah itu kalau ditanya Allah itu di mana adanya, di aras. Buktinya mana di aras? Ya, ketika Allah Nabi Isra wal Mi'raj, ya, Nabi naik ke atas langit, berarti Allah ada di atas. Allah di mana tempatnya Allah? Hah? Allah di mana tempatnya? Hah? Ayo, di mana Allah?
Ya, Allah tempatnya di mana? Allah tuh nggak punya tempat, Allah tuh nggak bertempat. Ya, sebelum diciptakan langit dan bumi aja duluan mana emang Allah? Allah lah. Ya, berarti belum ada langit, belum ada bumi, Allah udah ada. Ya, Allah nggak bertempat. Kalau Allah dikatakan Allah di langit, enggak. Allah ada di bumi, enggak. Ya, Allah tidak bertempat. Ya, tapi kita harus meyakini dan mengiktikadkan bahwa Allah itu wujud, ada. Ya, Allah itu ada. Bukti adanya Allah apa? Adanya alam semesta. Ya, adanya kita. Ya, nah itu bukti adanya Allah. Tapi yang tidak diperbolehkan kita memikirkan zatnya Allah. Ya, palanya Allah kayak gimana ya? Ya, nah itu yang nggak boleh. Ya, nanti kita bisa binasa. Tuh kan, ya fi ratati sibah, fi ratati sibahi, ke dalam kebinasaan. Ya, sibah itu menyamakan, menyerupakan Allah dengan makhluknya. Waqad ruya marfu'an ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan sesungguhnya telah diriwayatkan dengan hadis marfu' kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tafakkaru fi ayatillah. Ya, nah tafakkurlah kamu dengan ayat-ayat Allah, wala tafakkaru fillah, dan janganlah sekali-kali bertafakur kamu pada zatnya Allah. Fa innakum la takdiru. Kenapa yang tidak diperbolehkan? Karena sesungguhnya ya bagimu tidak akan mampu, ya tidak akan mampu untuk ya memikirkan zatnya Allah haqqa qadri, ya dengan sebenar-benarnya mengetahui zatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Nah ini ya, ini hadis marfu' ya dari Rasulullah, tafakkaru fi ayatillah ya wala tafakkuru ya fillah fa innakum la takdiruhu haqqa qadri. Fahadha ma qasadna dzikrahu min adabi hadzal wadhaif. Ya, maka inilah apa yang saya maksud ya menuturnya dari adab-adabnya hadzal wadhaif, ya pekerjaan-pekerjaan wirid ya yang ditentukan ini. Wa maksudul aurat, dan yang dimaksud dengan wirid itu waru'uha, dan rohnya, innama huwal hudur ma'allahi fiha. Ya, jadi yang dimaksud dengan aurat, ya aurat ya jamak daripada wirid itu aurat. Ya, jadi maksud daripada aurat waruha, dan ruhnya wirid tersebut apa? Innama huwal hudur, sesungguhnya ialah hadirnya hati bersama Allah fiha, di dalam aurat itu. Fa'alaika bihi, maka mestinya kamu dengan menghadirkannya itu, walan tasilu ilaihi, ya dan tidak akan sampai kepadanya, kepada Allah, malam tasluk tariqahu, ya sepanjang kamu tidak mampu jalannya itu. Wahya naflul a'mali zahirah, ya, nah itu jalannya apa? Yaitu amalan-amalan sunnah yang sifatnya zahir, ma'a takallufil hudur ma'allah fiha, serta ya memikul ya susah payah hadirnya hati bersama Allah di dalam mengerjakan amal-amal itu. Nah, jadi ya Al-Habib Al-Haddad mengatakan wal maksud aurat, ya yang dimaksud dengan wirid itu, wirid yang telah disebutkan kemarin itu, ya dan ruhnya, ya wirid itu akan punya ruh, ya ada ruh, ada asar, ya punya ruh wiridan itu. Selama ketika baca wirid itu apa? Hati kita hadir, ya hati kita hadir, menghadirkan Allah ada di dalam hati kita, ya. Nah, jadi kalau kita baca la ilaha illallah, no, dia benar-benar menghadirkan, hati nyambung, ya. Jadi kita selalu hati kita yang kita ingat adalah Allah. Jadi kita punya hubungan antara kita dengan Allah ketika zikir, ketika baca aurat atau wirid, ya innama huwal hudur ma'allah fiha fa'alaika bihi,
Ya, jadi walan tasilu ilaihi ma lam tasluk tariquhu wa ya naflul amal. Dan hadirnya itu dan tidak ya akan sampai kepadanya ya sepanjang kamu tidak mampu ya jalannya. Ya jalannya apa? Jalannya itu kita banyak-banyak mengerjakan amalan-amalan sunnah yang zahir ya, beserta memikul susah payahnya menghadirkan hati ya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya pantas kalau ada orang, ada wali min auliyaillah, dia pengen belajar sholat khusyuk, hatinya selalu hadir ya, menghadirkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau sampai meninggalkan rumahnya 20 tahun, masuk di dalam goa ya, pengen belajar sholat supaya khusyuk, gak ingat apa-apa kecuali ingat kepada Allah hatinya. Itu 20 tahun loh. Itu ulama besar ya. Kata beliau, aku baru merasakan nikmatnya hati kalau sudah ingat kepada Allah setelah aku 20 tahun belajar. Oh, yang susah ya, makanya susah payah katanya. Kita bisa khusyuk, bisa hudur ketika aurat, baca aurat, ketika zikir, kita mengerjakan amal saleh. Nah itu hati kita pun ikut hadir, ingat kepada Allah. Itu susahnya luar biasa ya, gak gampang. Makanya walan tasilu ilaihi ma lam tasluk tariqahu wa hiya naflul a'mali zahirah ma'a takallufil khudur ma'allahi fiha fa in walabta. Ya, maka jika kamu menekuni ala hadil ghosiyatka ya, nah mampu untuk jalan ini, ghosiyatka, maka akan menutup kepadamu cahaya-cahaya ya kedekatan ya, wafadat, dan mengalir alaika kepadamu ulumul ma'rifah tuh ya, kepadamu ilmu ma'rifah. Fa inda dzalika yuqbilu qalbuka 'ala Allah ya, maka ketika ya sudah demikian menghadap hatimu kepada Allah bikulliyatihi ya, secara keseluruhan, wasirul hudur ma'allah, dan jadi hadir hatinya bersama Allah Subhanahu wa ta'ala, sajiyatan lahu wa khuluqan rasikhan ya, bagi hatimu dan akhlak ya yang nancep ya, fatasiru, maka jadilah kamu tatakallaful khudur ya, memikul dengan susah ya payah, mal khalqi indal hajati ilaih, yaitu bersama makhluk ya ketika butuh kepada makhluknya itu ya. Jadi kalau sudah kita bisa menghadirkan hati kita setiap kita melakukan amal saleh, melakukan aurat ya, maka apa ya, yuqbalu qalbuka. Nah di sini katakan wa hal khosiyatka anwarul qalbi, maka ya hati kita itu akan penuh dengan cahaya. Kalau hati kita sudah penuh dengan cahaya, wafadat alika ulumul ma'rifah, dan mengalirlah kepada kamu ilmu ma'rifat ya, ilmu ma'rifat. Artinya Allah udah buka hijab kita tuh, penghalang kita dibuka oleh Allah. Nah sehingga orang-orang seperti itu bisa mengetahui kita ya, apa yang ada di hati kita nih ya, apa yang mau kita omongin, orang itu udah tahu duluan ya. Kenapa? Tadi hatinya sudah dekat kepada Allah, hatinya sudah penuh dengan cahaya ya, sehingga orang itu sudah mendapatkan ulumul ma'rifah ya. Kalau orang udah mendapatkan ulumul ma'rifah udah ya, orang itu pasti punya kelebihan yang luar biasa ya. Kayak kemarin Lila yang tahu, Lila kenal Habibnya kemarin, Habib Soleh Al-Haddar yang putrinya Amelillah tuh, beliau datang jam 9 malam, udah gak ada tamu, udah sepi, jadi tinggal kita orang. Beliau datang naik mobil Mercy, mobilnya dicoret-coret telapak tangannya dia nih, cat ini kan cat tembok mobil Mercy-nya. Udah duduk, assalamualaikum, waalaikumsalam, udah nyanyi, ayo gabus, masih ada lagi gabusan kan, nyanyi beliau, wah joget ya kan, begitu nyanyi joget juga selesai. Gua lapar, gua mau makan.
sendokin gua. Makan. Ya, nah ini Habib ini antik. Habib ini nggak mungkin dijadikan mantu Al-Hawi condet kalau nggak punya kelebihan ini orang. Nggak sembarangan. Al-Hawi, ya Abdul Qadir, ya nggak mungkin ngangkat mantu ini Habib kalau ini Habib nggak punya kelebihan. Ya, nah ini lihat dari situ aja, pasti ini orang punya keistimewaan. Ya benar, ya. Jadi kalau di Pekalongan di Jawa Tengah itu kalau beliau datang, udah orang Jawa Tengah tuh nganggap dia wali deh, sewain hotel. Ya itu bos-bos batik, bos-bos kain goyor udah ngumpul bawain duit. Ya karena emang terkenal di sana doanya mustajab. Ya kata dia gini, Subhan, lu belum pernah lihat gue dandan deh. Nah, orang kemarin datang cuma pakai kain, kaos kutang, blegot gitu, mas sorban tuh dia. Ini kalau kainnya kedodoran mulu lagi. Ya, iya, belum Bib. Nih gue sih lihat foto gue. Kemarin nih gue maki-maki Habib Rizik nih, gue kasih duit 50 juta tuh Rizik katanya. Itu oh, kakar kan gue kalau pakai jubah, pakai imamah, angker Bib. Kenapa nggak begitu lagi? Gue lagi dihinain sama Allah katanya. Gue lagi mau jadi orang hina. Itu lagi mau jadi orang hina. Itu bahasanya tinggi tuh. Ya, gue lagi mau jadi orang hina, biar gue lagi dihinain. Mungkin karena mana-mana udah pakai kaos oblong aja, hormat. Orang gede 3 kali lipatannya kali. Itu kalau datang ke pondok tuh, udah belegotnya tiduran di kantor. Tak ngobrol mana sambil tengkurap dia. Tanah yang sebelah udah gue kencingin tuh. Kalau gitu ya dia. Tanah yang sebelah pondok lu gue udah kencingin. Ntar lu dikasih sama orangnya buat lu katanya. Tungguin waktunya. Yang bener Beb, udah kencingin. Orang gitu kita nggak ngerti ya kan. Gitu. Itu soleh hadam. Ya alim, sebenarnya alim. Dia muridnya Hasan Bahrun, Darul Lugoh, lama di Darul Lugoh, bareng Buya Yahya. Di satu pondok Buya Yahya tuh, angkatan kali Buya Yahya. Itu orangnya begitu. Ya dulu rapi. Kalau orangnya rapi, kayak itu, kayak kalau di Indonesia kayak Habib Umar bin Hud. Habib Umar, mukanya mirip Habib Umar. Kalau di Mekah kayak Syed Abbas, tadinya Syed Maliki wajahnya. Ya, gede orangnya. Ya, gue punya penyakit satu Subhan, apa bisul, nggak berhenti bisul. Ya, nah, orangnya lucu banyak. Ya, nah, kemarin habis pulang kondangan, gue bagi cepet, gue nggak punya bensin. Itu malah YBP itu cuma setiap memang aneh kasih dia nggak pernah minta, terkadang nggak pernah minta, cuma dia suka bawain aneh madu. Gue lagi bikin buku wirid katanya, gue udah mimpi Rasulullah, udah cerita gue mimpi Rasulullah mau kasih duit gue triliunan, suruh dakwah lagi. Tapi gue bingung duitnya di mana tuh ya adanya. Itu sampai sekarang lagi mikirin itu tuh Rasulullah mau triliunan, suruh dakwah lagi. Tapi duitnya lagi di mana? Gue bingung. Ya, gue bisa teka-teki katanya tuh gue lagi cari tuh Rasulullah yang ngomong masa bohong kata dia. Cuma gue suruh cari di mana duitnya. Gitu. Tapi ntar gue Desember dapat duit 20 miliar, lo gue bagi lo. Gue dari mana Bib? Dari Cendana. Ada yang janjiin gue keluarga Cendana 20M. Lo tenang aja, gue bagi-bagiin duit tar. Kalau gue sih, lu jangan mikirin gue begini aja dah. Gue duit buat orang, buat siapa emang katanya. Orang itu modelnya. Ya, orang begitu tuh. Aneh bingung tuh yang begitu itu.
Nyariin Allah lagi hinain gue sekarang. Gue lagi dihinain. Lucu orangnya. Itu dia. Jadi apa yang dikatakan Abil Haddad tuh semuanya benar, emang nyata. Orang-orang begitu tuh ada yang hatinya udah menyatu kepada Allah, ya udah nggak bikin apa-apa. Udah, gue kalau nyariin duit buat orang gampang gue, tapi buat diri gue susah. Kayak lu kemarin gue bagi karpet kan 4 biji. Iya Beb, iya makanya gampang gue buat ke seorang. Tapi buat majelis gue susah banget. Buat majelis gue ngecat aja susah. Tapi kalau buat orang gue kasih karpet lo kemarin. Iya, dia ceritain diri gitu. Ya Allah alim. Ada pertanyaan nggak? Silakan. Enggak. Di sini, cuma di sini dia mondoknya di Darul Lughah. Terus yang jakat mantu oleh Al-Hawi, lihat, ya kan? Tinggalnya di Pondok Rajak, dulunya di Al-Hawi Pondok Rajak. Itu. Tapi orangnya antik. Semua dukun takut sama dia. Iya. Lo tunjukin dukun yang mana sama gue? Dari Jawa Barat. Mau Banten ke, mau Jampang, Surade katanya. Sebut nama gue, oleh Hadar. Iya, takut juga. Dukun gue kibulin katanya. Gue kibulin orang dia. Sama. Ya, nongkrong bareng juga nggak ada kenal kan? Ya kenal. Semua Pondok Rajak Depok kenal dia, soalnya Hadar. Orang gede. Itu. Ya, silakan. Itu kan dalam kehidupan kadang-kadang kita suka bohong, terus suka janji nggak tepatin. Iya. Kadang-kadang kita ada makna sedikit. Khianat. Itu masuk ke munafik yang ini yang tidak kira asfal minan. Iya. Ya kan Nabi Rasulullah mengatakan, aku tidak takut dengan Dajjal. Aku lebih takut dengan orang munafik, kata Rasulullah. Kenapa Rasulullah lebih takut dengan orang munafik? Karena orang munafik sama dengan kita. Dia sholat, dia duduk di majelis taklim, sama. Ya, dia ibadah bareng. Cuma di belakangnya dan di hatinya itu menolak sebenarnya semua itu. Kebaikan itu ditolak di dalam hatinya. Ya, nah justru ya sahabat-sahabat Nabi dulu banyak orang-orang kafir yang masuk bersyahadat di hadapan Rasulullah. Mereka masuk Islam di hadapan Rasulullah, tapi apa? Ketika sholat berjamaah mereka semua posisinya ambil posisi paling belakang, sehingga sahabat-sahabat Rasulullah yang di belakang dibunuh-bunuhin sama dia. Tuh orang munafik tuh, depan Rasulullah iya, di belakang mengopolin Rasulullah. Ini munafik ya. Nah makanya orang munafik itu tadi fidaril asfali minan nar, orang paling bawah keraknya neraka tuh ya. Sebab Rasulullah paling takut orang munafik. Ya cirinya itu tadi, kalau berbicara bohong, ya kalau janji dia khianat. Ya coba pejabat-pejabat pemerintah disumpah pakai Al-Quran, demi Allah, demi Quran, ya kan? Korupsi dia. Hah? Nah, itu munafik, namanya orang-orang munafik. Ya, nah, makanya orang-orang munafik ini dia termasuk ya seperti janji, ya janjinya bohong, ingkarin ya. Apalagi berani nih nyebut nama Allah, demi Allah deh terus ke rumah lo pada asar, lo tungguin aja, masak deh enak-enak. Demi Allah, gue tungguin sampai maghrib bisa karena ngolong ya. Nah itu ya orang gitu. Makanya kalau kita janji sama orang jangan pakai sumpah ya, insya Allah ya, kita ngomongin insya Allah, ntar pada asar ani ke rumah inti ya, lo bener lo ke rumah wallahi deh, wah masya Allah, akhirnya bohong. Nah ini jangan.
Ya, jangan sumpah-sumpah pakai nama Allah. Ya, jadi ya pakai ucapan insya Allah. Insya Allah kita kan nggak tahu umur kita. Kita janji pada asal, kurang 5 menit kita mati umpamanya, ya kan? Nah, jadi insya Allah ya. Ya, orang munafik ya itu paling takutin sama Nabi. Makanya kan kata Imam Ibnu Athaillah dalam kitab Tajur Arus itu, kalau kita ingin melihat kedudukan kita di mata Allah, lihatlah kebiasaan kita. Kalau kita kebiasaannya kita gemar untuk melakukan sholat, lagi benar-benar sholat sunnah, dia hanya ragu lagi sholat istiqomah masalah sholat, ya berarti saat itu Allah sedang mendekatkan kita dengan dirinya Allah. Kalau saat ini kita lagi gemar baca Quran mulu, ada harus Quran lagi demen-demen baca Quran, berarti saat itu Allah sedang ajak kita berbicara, kata Imam Ibnu Athaillah. Ya, kalau saat ini kita itu demennya ngopi aja kerjaannya, ngobrol, majelas, tawa-tawa, ya, berarti saat itu Allah sedang menghinakan kita. Kalau habis ngaji ngopi nggak apa-apa. Ngaji nggak apa-apa. Ini nggak sholat, maju lah saya kerjaan ngaji kagak sholat. Ya, ya itu. Nah, kalau umpamanya kita itu lagi sibuk dengan urusan dunia, ya urusan dunia, ya berarti saat itu Allah sedang meninggalkan kita. Jadi lihat di situ, kalau pengen lihat kedudukan kita, posisi gua adanya di mana sih di sisi Allah, lihat aja kebiasaan kita sehari-harinya. Kalau kebiasaan kita dunia aja yang dikejar, berarti saat itu Allah sedang menjauhkan dirinya sama kita. Itu, ya. Nah, kalau lagi demen sholat sunnah, nah kalau di satu saat kita ada kepengen berdoa mulu bawaannya, ya berarti Allah ingin mewujudkan doa kita dikabul oleh Allah. Jadi kalau ada hasrat nih, bawaannya pengen berdoa buru-buru tuh, ya berdoa, ya sebab saat itu Allah ingin mewujudkan apa yang inti minta. Itu kata Allah, ya. Nah itu dalam kitab Tajul Arus, ya Ibnu Athaillah Iskandari yang mengatakan seperti itu. Ya, jadi lihat aja kebiasaan orang itu apa sih? Oh baca Quran, oh nanti setiap hari sedang dekat berbicara dengan Allah orang ini. Hati-hati kita, gitu. Ya, oh orang ini ya demennya melakukan amal soleh umpamanya. Oh berarti orang ini orang termasuk orang yang dicintai oleh Allah ini. Itu bisa tahu orang itu seperti itu, lihat kebiasaannya dia. Ya, kebiasaannya dia. Kebiasaannya dia bohong mulu kerjaan. Bohong, ngibulin orang kerjaannya. Ya, nah, berarti dapat dua-duanya deh. Lagi dijauhin oleh Allah, lagi dihinakan oleh Allah dia. Kerjaannya bohongin orang mulu. Ya, nah ya. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Iya kenal dia kenal. Suratul Nabi. وفانا كريم الرحمن الرحيم اللهم بحق الفاتحة بسر الفاتحة بكرامة الفاتحة لنا باب النعمة وباب البركة وباب الصحة وباب السلامة وباب التوفيق والهداية. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وحمل الملائكة المقربين. اللهم افتح عليه وعلينا افتح العارفين وإفاق في الدين وجعلنا وأولادنا وذريتنا وتلاميذنا إيمانا بك وتصديقا بكتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وجعلنا وأولادنا وذريتنا وتلاميذنا من أهل القرآن إلى يوم القيامة من أهل القرآن إلى يوم القيامة من أهل القرآن إلى يوم القيامة. اللهم نور قلوبنا بنور القرآن. اللهم نور أخلاقنا بنور القرآن. اللهم نور أعمالنا بنور القرآن. دوم فيها سبحانك اللهم تحية فيها سلام وآخر الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.